فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Rahim qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, dan beliau termasuk murid dari Imam As-Sa'di. Wa hadhihi hiya syurutul mu'tabaratu lirruju' fi ainil mata indal muflis. Dan 8 inilah syarat-syarat yang terpandang untuk bolehnya pemilik barang itu menarik kembali barang dia yang ada di tangan orang yang muflis, yang bangkrut itu, bankrupt. Wa ba'duha ukhidha min lafdil ahadits. Sebagian dari syarat-syarat itu diambil dari lafaz sebagian hadis. Wa ba'duha minal ma'nal mafhum. Sebagiannya diambil dari makna yang dipahami dari hadis-hadis tersebut. Wallahu a'lam. Ikhtilaful ulama, perselisihan ulama. Zahabatil hanafiyatu ila annal bai' ghairu mustahiqqin li akhdhi aini malih. Kelompok Hanafiyah berpendapat bahwasanya penjual tidak berhak untuk mengambil barang dia, yang memang betul-betul barang dia, tidak boleh dikiaskan, memang ini barang dia. Hina yajiduhu indal muflis, ketika dia mendapati barang itu di sisi masih di rumah orang yang muflis tadi. Wa annal muflisa ahaqqu bih, dan bahwasanya yaitu Hanafiyah mengatakan orang yang muflis lebih berhak dengan barang itu karena dia sudah membeli. Kenapa? Li'anna sil'ata sarat bil bai' milkan lil mushtari. Karena barang niaga tadi, sil'ah barang dagangan tadi, dengan adanya jual beli sudah menjadi milik si pembeli. Wa min dhimanih, dan masuk dalam barang jaminan dia. Dhimani itu intinya adalah milik dia. Fastihqaqul bai' akhdhuha minhu fastiqaqul bai' akhdhaha minhu naqdun li milkih. Maka misalkan kita katakan, kata orang mereka, kalau kalian wahai jumhur mengatakan baik itu yastahiqu akhdhaha, berhak untuk mengambil barang itu dari si pembeli, berarti ini membatalkan kepemilikan si pembeli dan itu adalah haram, tidak boleh kata mereka. Tapi bagaimana? Hadis sudah mengatakan dia berhak. Gimana kalian menyelisihi hadis? Dan itu sering, Hanafiyah sering menyelisihi hadis lalu menakwil. Wa ta'awwalul hadis bi annahu khabarun wahid. Mereka menakwil hadis tadi bahwasanya dia ini khabar ahad saja, dan ini adalah min rawasibil mu'tazilah. Ini resapan dari akidah mu'tazilah, mengatakan khabar wahid la yufidul ilm. Padahal prakteknya Hanafiyah banyak pakai khabar wahid juga, bahkan hadis palsu pun mereka buat. Abu Hanifah siraju ummati, kata Nabi, kata mereka, padahal itu hadis palsu. Dan Muhammad bin Idris adharu alal ummah min iblis, kata mereka, Nabi bilang gitu, padahal ini hadis palsu. Mereka buat hadis palsu. Hadis palsu aja jadi dalil, gimana hadis ahad tidak jadi dalil yang sahih? Tapi ini memang kontradiksinya mereka, dan dibantah panjang lebar oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kata mereka, hadis ini cuma khabar wahid, khabar ahad saja, mukhalifun lil usul, menyelisihi prinsip-prinsip Islam. Maka dibantah oleh Ibnul Qayyim, bahkan hadis yang sahih dia adalah prinsip Islam. Nabi lebih tahu tentang agama ini daripada kalian. Memang jelas, sabda Nabi adalah sabda yang pasti, tidak boleh dikatakan menyelisih prinsip. Siapa yang lebih tahu prinsip Islam? Dari mana kalian tahu Islam? Dari Nabi lah. Harusnya ikut Nabi, bukan buat-buat sendiri. Wa hamaluhu ala surah, dan mereka membawa hadis tadi kepada bentuk-bentuk lain. Mungkin maksudnya ini atau ini. Wahia, ini intinya adalah memesongkan kalimat ani ayyakunal mata'u wati'ah, yaitu barang tadi adalah amanah saja, barang titipan kalau orang Indonesia bilang. Padahal di riwayat-riwayat yang lain terang-terangan Nabi bicara bukan hanya masalah barang titipan, namun apa? Barang jual beli, barang yang sudah dijual. Au ariyah, atau mungkin pinjaman. Orang ini meminjam sekop barangkali, atau meminjam cangkul, atau mungkin pinjam kereta dan sebagainya. Bukan jual beli, sekedar pinjam kata mereka. Ini takwil.
Auluqatah, lebih parah lagi. Yaitu apa? Yaitu barang temuan. Gimana barang temuan pula masuk di sini? Indal muflis, barang ditemukan di sisi orang yang bangkrut itu, yang muflis. Kata beliau, wahwa hamlun mardud. Ini adalah pembawaan makna yang tertolak. Gimana hadis dibawa ke situ yang Nabi tidak bicara tentang itu. Baik. Walau kana kadzalik, seandainya makna hadis ini seperti yang dikatakan Hanafiyah, lama qayyada bil iflas. Niscaya Nabi tidak mengikat itu dengan iflas, orang yang muflis, padahal artinya jelas. Inda rajulin qad aflas. Baik. Seandainya itu memang barang dia, barang ariyah, boleh dia mengambilnya walaupun orang yang sedang dia datangi itu tidak muflis, orangnya kaya raya, tapi ini barang saya, boleh saya ambil, tidak perlu menunggu iflas. Jadi takwil mereka dibantah oleh lafadz hadis itu sendiri. Fa innahu yarji'u bihadhil asya'i ma'al iflas wa dunih. Karena pemilik barang boleh mengambil barang-barang dia tadi baik dengan pola wadi'ah atau ariyah atau luqatah, baik orang yang didatangi itu muflis ataupun tidak muflis. Taib wal haqqu ma dhahaba ilaihi jumhurul ulama. Yang benar adalah yang diyakini, dhahaba artinya ayqana, yaitu pendapat yang diyakini oleh jumhur ulama minal amali bil hadis, itu harus mengamalkan hadis. Katanya Muhammadur Rasulullah, berarti harus taat pada Nabi lah. Nabi sudah mengatakan demikian, maka kalian harus memperbaiki prinsip kalian tadi, prinsip kalian keliru. Hadis yang umum saja boleh dikhususkan. Bagaimana suatu kaidah, yang mana kaidah itu buatan manusia, lebih layak lagi untuk dikhususkan kalau perlu pengkhususan. Baik. Berarti jangan sampai seperti prinsip mereka, yaitu apa? Kaidah atau prinsip itu harus mampu mengalahkan dalil. Itu tak boleh. Karena kaidah dan prinsip itu buatan manusia, berusaha untuk mendekati kebenaran. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah, berarti apa? Harus diperbaiki. Kemudian beliau mengatakan di sini, qala Syaukani wali'tidar bi annahul hadisu mukhalifun lil usul. Kalau cetakan yang lain bi annahu atau bi annal hadis. Ada hu memang. Oh, tapi ini ada kurungnya ya. Wali'tidar bi annahu mukhalif, hu kembali ke hadis, ayo. Dan udzur yang disebutkan oleh Hanafiyah bahwasanya hadis ini menyelisih prinsip fikih, i'tidzarun fasid, itu adalah penyampaian udzur yang rusak. Iya, menentang Nabi rusak. Haitsu inna sunnata shahihah min jumlatil usul. Karena sunnah yang sahih, hadis yang sahih itu termasuk dari prinsip. Prinsip harus dibangun di atas dalil wahyu. Dan ini seperti ucapan Imam Ibnul Qayyim yang Anda sebutkan tadi. Hadis yang sahih dia jadi aslun itu sendiri, jadi prinsip itu sendiri. Fala yutrakul amalu biha illa bima huwa anhadu minha. Maka tidak boleh sebuah sunnah yang sahihah itu tidak diamalkan, yaitu tidak boleh kita meninggalkan pengamalannya kecuali dengan suatu sunnah yang lebih kuat, anhad, yaitu lebih kukuh, lebih tegak. Mungkin apa? Ya ketika betul-betul terjadi kontradiksi dan harus melakukan tarjih, maka apa? Jelas hadis yang lebih sahih kita mengutamakannya dibanding yang kurang sahih misalkan. Walam yarid fil maqam ma huwa kadzalik, dan tidak ada warada yaridu, dan tidak datang di dalam pembahasan ini hadis yang polanya seperti itu, yaitu yang lebih sahih daripada hadis yang di dalam bab kita ini. Intaha minhu. Wa alam Syaukani, wa alam apakah dalam Nail atau dalam buku yang terakhir beliau dalam fikih, yaitu Sailul Jarrah, enggak disebut di sini ya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.